Oke sobat, ketemu lagi kita di channel seputar hobi. Kali ini saya ingin menunjukkan tip dan trik saya menggunakan pompa gelembung udara terhemat JB P30 di kolam saya agar optimal dan merata gelembung udaranya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe ya sobat, agar selalu bersemangat menghadirkan video-video bermanfaat lainnya. Oke sobat, karena JB P30 ini memiliki 8 cabang keluaran air udaranya, kita harus melengkapi dengan perlengkapan tambahan. Pertama adalah selang aerator yang sesuai dengan ukuran keluarannya ini. Selanjutnya stone atau batu gelembung, kita punya beberapa. Ini yang ASC 80 buatan Yamano dengan diameter 8 cm, seharga 20-an ribu di pasaran. Terus ada juga stone bulat 5 cm, juga seharga saya punya ada 4 buah, kita butuh 8. Terus selanjutnya ini ada 2. Nah, ini saya punya yang model batang ukuran 5 cm. Oke, selanjutnya pompa ini kita rakit dan kita pasang. Jebo P30 dengan daya 10 watt mengeluarkan udara 25 liter per menit, tekanan 0,03 MPa atau 30 kPa. Nah, sedikit ada trik teman-teman, karena ini dia memiliki ukuran sendiri outletnya, tapi dia punya penghubung karet sendiri yang bawaannya ada karet tapi ukuran lubangnya berbeda. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Nah, yang lebih besar ke cabang yang dikasihkan oleh alat ini sekaligus. Nah, yang kecil di sini teman-teman masuknya sudah sesuai memang. Nah, kita masukin. Terus dia punya pengencang klem, nanti kita bisa kencangkan setelah kita pakai klem untuk pengencang ya. Jadi insya Allah vakum udaranya. Nah, cuma masalahnya teman-teman, dia memiliki ukuran yang tidak standar ya. Kita kesulitan adalah ininya, ukuran pipa keluaran dari cabang ini. Saya beli saya beli selang udara ukuran 1/4 inci. Ternyata untuk keluarannya ini sangat cocok sekali, pas, enak, pas begitu, vakum. Tinggal mungkin lebih mantap lagi biar nggak bercopot, ditambah tirap. Tapi ini sudah cukup karena dia memiliki kori bergelombang seperti ini untuk menambah daya lengketnya. Nah, cuma selang 1/4 inci ini tidak cocok dimasukkan ke alat air stone yang ada di pasaran. Nah, seperti ini. Saya punya Yamano ASC 80 dengan diameter 8 cm. Ini bagus karena biar bisa optimal keluar gelembung udaranya. Cuma sayangnya tidak lubangnya sangat kecil sehingga masuk ke sini dengan mudah copotnya teman-teman. Jadi mudah copotnya, sangat mudah, tidak ada daya lengket di antara mereka. Nah, saya sebelumnya juga beli secara online selang udara silikon gitu ya, katanya untuk aerator ya. Ternyata saya coba ke cabang yang bawaannya JB40 itu tidak muat teman-teman, saking terlalu kecil.
bisa mungkin dipaksa ya dengan kita masukkan ke air panas selang ini sehingga mengembang ujungnya, dan bisa kita masukkan ke ke alat ini. Cuma sayang mubazir teman-teman, karena ukurannya lebih besar, ini lebih kecil, udaranya jadinya tidak optimal masuk ke kolam. Nah, sebaiknya kita tetap menggunakan yang pipa yang agak besar ini. Nah, terus bagaimana caranya menyambungkan dengan stone ini? Nah, saya punya trik teman-teman. Ternyata lubang ini kita bisa masukkan yang selang kecil ini, silikon ini bawaan, masuk ke sini. Nah, terus kita masukkan, dan ini akan lengket, sangat lengket sekali, dan tidak akan mudah copot. Bisa teman-teman lihat sendiri itu, kayak gini-gini kan tidak akan copot. Nah, kuat sekali, bagus, cocok untuk ini. Tapi selang ini tidak masuk ke selang, ke alat bawahnya ini. Nah, caranya aja gampangnya kita double aja teman-teman. Jadi setelah masuk ke batu ini, stone ini, kita potong sedikit teman-teman, kita potong sedikit. Nah, lalu setelah ini masuk ke selang ini sehingga udaranya optimal masuk ke ini, terus ujungnya nanti ini kita masukkan ke ini teman-teman. Nah, wah, sangat pas sekali teman-teman, sehingga kuat teman-teman, nggak akan copot teman-teman. Nah, yes, ini salah satu trik dari saya. Ini juga bisa dipakai buat yang bola ini teman-teman. Yang bola ini juga memiliki hampir sama tipenya, tipe kecil. Jadi kalau tipe kecil ini kita harus menggunakan ujung ini sedikit untuk perantara, pentara menuju pipa yang 1/4 inci, pipa udara 1 inci yang bisa dipakai oleh tukang untuk menimbang rataan secara horizontal teman-teman. Oke teman-teman, sekarang gebo T30 nya sudah terpasang, dimana wattnya 10 watt mengeluarkan 1500 liter per jam udara, gelembung udaranya. Nah, dia memiliki cabang 8. Keluaran dari cabang-cabang ini kita menggunakan pipa 1/4 inci, Lihat ini kebetulan merek Sumberjaya. Nah, perlu teman ingat, kadang-kadang di pasaran pipa 1/4 inci itu tidak standar. Saya tadi mencoba membeli merek berbeda, pipa selang udaranya yang berbeda, ternyata tidak muat teman-teman. Tadi merek pipa Trillium menggunakan pipa Sumberjaya merek 1/4 inci. Ini tidak tergantung merek teman-teman, tapi sebaiknya sebelum membeli pipa ini sebaiknya dibawa aja cabang ini ke toko bangunan atau ke toko akuarium atau ke toko listrik. Jadi bisa dijual di toko akuarium, toko listrik, toko bangunan. Cari pipa 1/4 inci yang muat dengan keluarannya ini. Nah, saya kebetulan ketemu merek Sumberjaya tapi menggunakan merek Trillium. Kalau dari kualitas hampir sama sih teman-teman, kenyal juga, kuat, sama-sama kuat. Cuma ini ternyata lebih besar. Tidak, lubangnya ini tidak muat atau terlalu besar untuk lubangnya keluar cabang ini, sehingga bisa dipakai sih, tapi teman-teman agak repot sedikit memasang kirat tambahan, kabel ties. Teman-teman harus memasang kabel ties tambahan sehingga lebih kencang. Ini pas teman-teman, sangat pas sekali. Nah, 8 saya sudah pasang semua, 1 dan 2 nya ada di bawah sana supaya udaranya nampak, gelembung udara yang terlihat teman-teman. Nah, ini udara yang keluar. Nah, itu ada 2 di sana biar oksigennya merata di kolam ini. Ini yang ketiga di sini. Wow, kalau saya angkat
karena prinsipnya tekanan udara sama, dia mana yang paling mudah keluar makin kencang ke bawahin biar merata. Nah, kalau begini kencang, yang lain nggak keluar karena udara sama dengan air ya, dia mencari mana yang paling cepat dia keluar. Nah, bisa angkat yang lain mengecil, saya ke bawahin merata semua. Jadi kita bisa ada trik sedikit, kita akalin tinggi rendahnya sehingga ini merata keluarnya. Nah, ini yang ketiga. Ini yang keempat. Nah, yang keempat ini kayaknya selalu rendah, selalu dalam sehingga keluar teman-teman, oksigennya keluar sih. Nah, ini keluar sih nampak nih. Tadi udah saya setel tuh keluar. Yang keempat keluar juga oksigennya. Yang keempat keluar, terus yang kelima. Nah, yang kelima juga keluar oksigennya. Kalau nggak keluar mungkin teman angkat sedikit ke atas, teman pendek lagi. Kalau terlalu kencang dia akan memakan punya temannya, sehingga harus didalamin lagi sedikit. Nah, inilah seninya kita atur dalamnya teman-teman. Kalau kita masang pompa ini di satu kolam ya. Itu yang kelima. Ini yang keenam teman-teman. Saya atur masih bisa keluar oksigennya, udaranya. Nah, yang ketujuh paling jauh ini teman-teman. Nah, paling jauh pun bisa kita setel ini. Kalau kita pengen paling jauh ini paling kencang udaranya ya, kita naik sedikit teman-teman. Tuh kencang kan. Nah, kalau kita ini saya seimbangkan saja sehingga semuanya keluar. 7 buah teman-teman ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, satunya lagi yang ke-8 saya taruh di atas teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Kalian bisa lihat ada gelembung udara juga di sana di atas. Kita tengok lebih dekat teman-teman. Nah, ini keluar juga gelembung udaranya. Nah, ini buat kolam kecil saya. Sebenarnya untuk tanaman apa namanya ini, tanaman air, pacar air yang bisa dimakan oleh ikan. Saya budidayakan di sini. Nanti kalau banyak saya pindahin ke bawah untuk dimakan ikan gurami dan nila saya. Nah, ini yang ke-8 teman-teman. Ini bisa dilihat masih ada keluar gelembung udaranya. Kalau tidak kita tinggal mendein teman-teman permukaan. Nah, tambah sedikit, saya pompa ini taruh di sini karena dia IPX4, berarti dia tahan terhadap tetesan air. Cuma tidak tahan terhadap, kalau kita tenggelam ke dalam kolam ini dia akan rusak teman-teman. Nggak cuma rusak, mungkin bisa membahayakan ikan di dalam karena bisa kesetrum. Nah, makanya saya pastikan agar pompa ini tidak jatuh ke kolam, tidak akan jatuh ke kolam. Saya ikat teman-teman, saya ikat menggunakan tali sepatu. Tali sepatu ini saya silangin dan saya ikat ke sini teman-teman. Ini nggak akan mungkin jatuh ke bawah teman-teman karena terikat di sini. Itu demi keamanan, baik keamanan pompa juga keamanan kolam yang ada di sini teman-teman. Oke, semua sudah terpasang. Ke-8 keluaran dari pompa udara aerator pump Jibo P30 dengan 8 outlet sudah menyala semua teman-teman. Ini salah satu contoh ya teman-teman. Oke, yang saya akan kembali adalah memang JB P30 ini saya rasa pompa yang paling hemat teman-teman, dengan daya hanya 10 watt, kecil kayak lampu 10 watt, kecil sekali. Pompa kolam saya aja hanya 30 watt, ini 10 watt cukup mensuplai udara, segini banyak teman-teman. Ada 8 di bawah, itu ada 2 nggak kelihatan karena jauh di bawah, sekitar 1 meter ke sana. Terus ini yang ke 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Oke teman-teman, sehingga kolam saya selain mendapat air mancurnya, dia juga mendapatkan oksigen yang sangat cukup sehingga ikan bisa tumbuh secara optimal selain makanan yang cukup teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami selalu bersemangat untuk menghadirkan video-video lain yang bermanfaat.